Assalamualaikum, jumpa lagi di Pi Cooking channel ini teman-teman. Gimana cara bikin kue nastar yang glowing-glowing seperti ini ya. Mungkin ada yang suka topping glowing seperti ini, ada juga yang mungkin warnanya yang lebih suka ke coklat-coklatan. Bagi yang kepingin warna nastarnya seperti ini, nanti saya akan berbagi tips ya dan caranya. Yang pasti saya tidak menggunakan pewarna, ini kuning telur asli, hanya polesannya itu 2 kali. Kalau memang mau tebel banget juga bisa 3 kali oles ya, dan lama panggangnya juga disesuaikan. Kemudian ada juga yang warnanya di pucuknya itu, di puncaknya itu terlihat kecoklat-coklatan. Seperti ini tidak kuning rata semua, tetapi ada kecoklatan sedikit. Nah ini di panggangnya itu 10 menitan lebih ya teman-teman. Itu pun harus diputer-puter posisi loyangnya. Jadi kadang yang pinggirnya itu lebih cepat kecoklatan dibanding yang tengahnya. Jadi ada triksnya, kita puter-puter loyangnya ya. Kalau sudah seperti ini yang kita inginkan, boleh kita angkat. Terus yang masih kuning-kuning kita akan panggang lagi dengan api kecil ya teman-teman. Ini selera aja, bagi yang memang kepingin ada brownnya sedikit di atas, itu agak lama sedikit dengan api yang kecil. Kurang lebih saya panggangnya 10 menitan lebih ya, paling nggak 12-13 menit. Tapi kalau yang pengen rata kuning semua, nggak ada kecoklatan seperti ini, paling nggak 10 menit kurang ya pasnya 10 menit lah ya, dengan api yang kecil. Dan itu kita harus rajin buka tutup open. Kenapa? Karena kita harus cek jangan-jangan belang bentong ya, ada yang kecoklatan banget, ada yang enggak. Jadi memang harus rajin-rajin diputer-puter posisi loyangnya. Ini kita akan belah, ini yang kecoklatan ya, sebelah kiri kita akan potong dengan pisau. Dan ini tidak hancur ya, tetapi ketika digigit dia akan lumer ya, dia akan lumer ketika digigit ya, nggak keras. Jadi teksturnya lumer, tidak mudah hancur, tapi pas digigit lumayan ngerekes gitu, istilahnya apa yang ngerekes, kalau istilah saya sih ngerekes gitu. Oke teman-teman, seperti ini nih dalamnya menggunakan selai kurma. Oke, kita akan potong ya yang glowing kuning ini, sama anak-anak langsung pada diambilin dimakanin ya, anak-anak balita. Oke teman-teman, ini kita belah ya yang kuning ini. Kita akan lihat ya, karena saya pakai selai, bukan selai ya, selai nanas kan biasanya, kalau saya pakainya kurma teman-teman. Jadi rasanya tuh enak pakai kurma ya, selera aja ya. Kebetulan tahun ini saya nggak bikin selai nanas, saya pakai kurma aja. Ini sama teman-teman, jadi betul-betul lumer ya, tetapi tidak mudah hancur walaupun dipotong dengan pisau. Empuk, lumer, dan merekes. Apa saja yang harus dipersiapkan, yaitu kurma. Saya pakai kurma yang curah aja, saya buang bijinya, saya sisihkan. Memang ini tangannya mesti lengket ya, nggak apa-apa ya. Setelah itu baru kita pulung-pulung kecil-kecil, ambil sedikit saja, baru kita bulat-bulatkan. Lebih menghemat waktu ya teman-teman. Ya sama saja sih, kalau selai nanas juga kan sampai mateng banget tuh warnanya seperti ini kira-kira. Kalau selai nanasnya masih ke kuning-kuningan itu kan belum terlalu mateng banget ya teman-teman, dan itu lebih cenderung cepat berjamur. Oke, saya hanya menggunakan gula pasir ya. Gula pasirnya itu saya blender dulu sebanyak 7 sendok makan. Lalu kita tambahkan sebanyak 4 sendok makan mentega, boleh menggunakan butter ya, atau 2 sendok makan margarin dengan 2 sendok makan butter ya, supaya lebih harum. Kalau saya pakai mentega saja sebanyak 4 sendok makan. Ini langsung kita campurkan sampai semuanya rata
ya. Lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur, langsung kita aduk-aduk lagi sampai semuanya rata dan teksturnya tidak berat ya, artinya teksturnya jadi lebih ringan dan creamy. Lalu kita tambahkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu pro rendah kunci biru. Teman-teman juga bisa pakai tepung terigu yang pro sedang atau protein sedang segitiga biru atau merek apa saja ya teman-teman. Ini tepungnya saya saring dulu setengahnya, artinya semua tepung itu jumlahnya 16 sendok makan, jadi saya pakai 5 sendok makan dulu, saya saring, kemudian 5 sendok makan, dan terakhir 6 sendok makan. Dan ditambahkan juga 3 sendok makan maizena, jadi semuanya 19 sendok makan ya, bahan kering, dan 1 sendok makan susu bubuk Denko atau 1 saset Denko full cream atau Portigro ya, boleh. Setelah itu, setelah kalis, kita akan masukkan kurma yang sudah dipulung tadi. Baru kita akan gilang-gilang seperti ini dulu teman-teman, di cara memulungnya ya, sampai dia tidak terlihat retak-retakannya ya, sampai mulus. Kenapa sering retak? Karena pada proses membentuknya seperti ini tuh terlalu cepat atau belum rata. Kalau belum rata biasanya dia retak banget sih enggak, kalau memang jumlahnya tepung dan mentega itu seimbang. Kalau ada yang retak lagi atau melebar, itu diperkirakan karena jumlah menteganya terlalu banyak sehingga dia melebar kuenya pas dipanggang. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah siap, saya panaskan 2 menit ya dengan api besar. Untuk memanaskan oven saya pakai oven tangkring sekitar 2 menit aja, karena oven tangkring yang seperti ini yang murah ya, yang sangat ringan, itu cepat panas, jadi nggak perlu 5 menit, cukup 2 menit aja kita panaskan. Setelah itu baru setelah 5 menit kita ganti posisi loyang. Kenapa? Karena di sini kan saya outdoor ya, jadi cuacanya panas, otomatis dia akan mempengaruhi pembakaran, sehingga posisi loyang itu harus diputer-puter begini. Itu selama 10 menit. Jadi 5 menit pertama diputar posisi, 5 menit kedua diputar posisi. Jangan lupa yang loyang bawah rak kedua taruh di atas, kemudian sebaliknya yang loyang di atas ditaruh di rak kedua. Jadi 2 menit pertama memanaskan oven, kemudian baru kita kecilkan ya, kecilkan apinya. Setelah 5 menit baru kita putar-putar seperti ini. Baru 5 menit kedua juga diputar-putar, masih dengan menggunakan api kecil sampai matang. Untuk lamanya memanggang saya cuman pakai 20 menit aja teman-teman. Kenapa? Karena memang ini loyangnya cepat panas, ovennya cepat panas ya, cuacanya juga terik, jadi dengan api kecil itu sudah matang sekitar 20 menitan lah ya. Jadi memang kalau proses pemanggangan tergantung masing-masing ya, ada yang pakai oven listrik, disesuaikan aja ya. Saran saya kalau memanggang itu kita harus cek ya buka tutup oven. Kenapa? Karena memang harus dilihat-lihat supaya tidak kegosongan. Oke, selanjutnya kita siapkan 2 kuning telur. Sebelumnya harus kita saring dulu. Kenapa? Karena masih meninggalkan lendir dari sisa kuning telur yang enggak rata. Nanti itu menyebabkan olesannya bergerinjul ya, tidak mulus gitu. Jadi kita saring dulu sebaiknya teman-teman. Dan yang pertama itu, mangkok pertama saya akan campurkan madu, serta yang mangkok lainnya saya campurkan dengan susu kental manis dan minyak. Nah ini madunya cukup setengah sendok teh saja. Kita akan juga campurkan yang pakai kental manis ya, merek apa saja, sama setengah sendok teh, dan juga minyak gorengnya setengah sendok teh.
Oke, setelah kita diamkan kurang lebih 2 menit atau hangat-hangat kuku atau sampai dingin kuenya, baru kita mulai mengoleskan. Mengoleskannya itu tidak harus menekan ya teman-teman. Kalau bisa posisi cookiesnya itu belum tergeserkan, artinya masih kenceng ya, masih nempel di loyang. Kenapa? Karena ketika mengoleskan itu suka bergerak-gerak cookiesnya, jadi biarkanlah cookiesnya masih menempel di loyang. Kita tidak menekan terlalu banget ya, karena ini pengolesannya itu harus dengan alon-alon, dan kita harus menggeser-geserkan loyangnya supaya kelihatan sisi mana yang masih belang bentong, yang masih belum teroleskan seperti ini, jadi terlihat ya. Karena kalau nggak diputer-puter posisi loyangnya, kita nggak bisa tahu sampai bawah atau masih belang gitu teman-teman. Jadi caranya tuh kuasnya itu dikelilingin seperti ini. Di ujung kuasnya kita harus mengelilingi cookiesnya, dan kalau masih ada yang belang-belang kita tambahkan lagi kuning telurnya seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Memang kalau mengoleskan kuning telurnya ini agak sedikit lama ya, karena memang kita harus telaten, harus satu-satu. Dan olesan pertama sudah kering, terus kita akan oles kedua. Kalau dirasa memang cukup full ya, tidak ada yang belang-belang, nggak apa-apa sampai olesan kedua. Tapi kalau dirasa masih belang, kita bisa lanjutkan dengan olesan ketiga. Kalau full pakai kuning telur memang warnanya lain ya, tapi kalau pakai pewarna itu juga lebih ekonomis. Dari resep ini bahan keringnya sebanyak 19 sendok makan, yang itu terdiri dari 16 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan maizena ya, dan 1 itu susu bubuk ya, 1 sendok susu bubuk. Jadi bahan keringnya 20 sendok makan. Itu cukup 2 kuning telur saja. Dan memang kalau pengen full itu saya yang 1 loyang ya. Kalau yang loyang berikutnya itu saya tambahkan lagi kuning telur gitu. Mungkin habisnya sekitar 3 kuning telur, tapi kalau mau tebal banget ya 4 kuning telur. Itu untuk sendiri ya teman-teman. Kalau untuk jualan misalnya pengen yang lebih ekonomis harganya, jadi bisa ditambahkan dengan pewarna kuning telur ya. Cari aja teman-teman, ada pewarna kuning telur untuk ini. Atau ada juga merek apa yang saya pernah tahu ya, saya lupa, itu ada khusus untuk olesan seperti ini ya. Tapi kalau pengen yang alami ya kuning telur itu sebetulnya banyak sih merek-merek yang bisa kita pakai untuk olesan-olesan nastar. Yang sebelahnya ini memang masih 1 kali olesan, kita harus oles lagi sampai merata semua, sampai dikira cukup ya untuk kita panggang. Dan ini memanggangnya cukup 10 menit saja. Kalau pengen teman-teman ada kecoklatan, itu ditambahkan waktunya, tapi apinya harus kecil banget ya. Kecil banget sih enggak sih, cuman jangan terlalu besar aja, masih adalah api warna birunya sedikit gitu, karena khawatir kegosongan. Oh ya, tips berikutnya adalah saya suka menutup bagian atas loyang. Itu penting, kalau terbuka jadinya cepet gosong gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa ovennya ditutup bagian atasnya. Kalau pengen agak kecoklatan banget bisa sampai 12-13 menit atau maksimal 15 menit tergantung ya, sampai coklatnya itu sampai segimana ya, tergantung selera gitu. Kalau yang pengen kuning-kuning banget gini boleh diangkat. Kalau pinggirnya ini kan ada yang sudah kecoklatan nih teman-teman, ini bisa kita angkat yang sudah kecoklatan seperti ini. Kalau dirasa memang seleranya seperti ini, berarti sudah bisa kita toplesin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman
tapi kepingin yang masih agak glowing gini, pengen kecoklatan, berarti harus ditaruh di tengah, digeser aja, terus kita panggang lagi sesuai yang diinginkan. Tapi harus apinya yang kecil dan harus dilihat-lihat, harus dicek, jangan ditinggalin ya. 2 atau 3 menit ditinggalin itu akan ya warnanya jadi nanti yang nggak kita inginkan ya, atau terlalu coklat banget atau jadi malah belang-belang gitu. Jadi kita harus pantengin ya, harus standby terus di depan oven. Kalau nanti misalnya gosong atau warnanya nggak sesuai kan sayang ya teman-teman, jadi memang nggak boleh tinggalin nih catatannya ya. Lalu apa bedanya yang menggunakan kuning telur plus madu dan kuning telur plus kental manis dan minyak goreng? Dua-duanya sih sama saja, tergantung cara kita memanggangnya ya. Ini kalau pakai madu dia kan manis ya, jadi bisa cenderung lebih cepat kecoklatan. Tapi tergantung juga, kalau kita pingin warnanya glowing, gak coklat banget, berarti apinya kecil sekali dan kita harus angkat ya. Sebetulnya sama saja ya, cuman kalau mau madunya agak banyak berarti dia cepet kecoklatan. Kenapa demikian? Karena kan dia gula ya, apapun yang mengandung gula mesti dia lebih cepat mengkaramelisasi istilahnya gitu, jadi lebih cepat mateng. Apapun tuh teman-teman, mau pakai gula pasir kayak taburan di atasnya, pasti dia akan cepet terlihat mateng. Kalau yang pakai minyak sayur memang dia mengkilap, cuman kalau apinya sedikit besar saja dia akan beruntus-beruntus atau ada bubble kecil-kecil di atas toppingnya itu. Jadi pilihannya adalah terserah ya, mau pakai madu agak kecoklatan sedikit, pingin warnanya seperti itu, ditambahkan madunya 1 sendok teh ya. Kalau begitu juga dengan kental manis bisa ditambahkan 1 sendok teh. Hanya tergantung pada proses pemanggangannya saja. Kalau dia api kecil tapi lumayan kering, itu insya Allah selamat dari jamuran. Tapi kalau memang sebentar saja masih agak basah, biar jamuran. Jadi sekali lagi pastikan pemanggangannya itu harus betul-betul kering ya teman-teman. Oke, satu lagi ya, yang paling penting adalah kalau kita memanggangnya terlalu sebentar, itu nanti kuenya cepat berjamur. Jadi pastikan bawahnya itu betul-betul mateng dan juga olesan atasnya itu betul-betul mateng. Walaupun pengen glowing, tapi kita pastikan dia betul-betul mateng ya teman-teman. Jangan sampai kurang dari 10 menit ya, misalnya 5 menit langsung cepet-cepet diangkat, atau masih kelihatan agak basah nggak kering, itu khawatir nanti nastarnya berjamur ya. Jadi nggak cukup sebulan, belum sebulan udah jamuran. Nah itu sangat diperhatikan sekali, apalagi teman-teman mau jualan, harus diperhatikan pemanggangan yang olesan ini ya, karena dari olesan ini yang tidak maksimal keringnya akan menyebabkan jamuran. Dan juga masak selai, kalau mau pakai selai nanas itu harus betul-betul mateng ya, sampai warnanya seperti kurma tadi ya, minimal ya. Karena apa, kalau nggak mateng itu nanti cepet jamuran teman-teman. Tuh dari saya tipsnya ya. Oke, ini kita pakai paper, cookies paper ya. Ini cukup untuk sajian lebaran ya. Seperti ini teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.